Kalau kita pernah belajar dulu, baik itu di madrasah ibtidaiyah atau di sanawiyah atau di pesantren, kita mengenal bahwa najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mughalladzah, yang kedua adalah najis mukhaffafah, dan yang ketiga adalah najis mutawassithah. Ya. Apa itu najis mughalladzah? Nah, nanti kita coba runut satu persatu, kemudian bagaimana cara kita membersihkan dari najis tersebut. Ya. Yang pertama, apa itu najis mughalladzah? Najis mughalladzah adalah suatu najis yang diberatkan tata cara membersihkannya, ya. Yang diberatkan oleh syariat hukumnya. Apa saja itu najis mughalladzah? Najis mughalladzah adalah najis yang berasal dari babi dan yang berasal dari anjing, ya. Babi dan anjing, atau yang terlahir dari keduanya, ya. Misal dikawinkan antara babi dan anjing, kemudian keluarlah keturunannya, nah, maka itu pun najis. Atau misalnya kalau memang bisa dikawinkan babi dengan domba, domba halal tidak najis, babi najis. Ketika dikawinkan, maka anak daripada perkawinan domba dan babi tadi najis, ya. Terserah mau emaknya babi atau sebaliknya, ya, atau jantannya babi, sama saja. Yang terlahir dari keduanya, dari antara babi atau anjing, maka statusnya najis mughalladzah. Gimana cara untuk kita membebaskan diri dari najis mughalladzah? Ada yang tahu? Untuk membersihkan diri dari najis mughalladzah itu, kita diperintahkan untuk membersihkannya sebanyak 7 kali. Nanti di sini nih ada kayak gimana sih 7 kalinya? Kadang orang bingung. Sekarang santai aja, tapi setelah dijilat anjing baru tuh gimana caranya? 7 kali saya tahu, tapi caranya bagaimana? Gitu ya. Dicuci sebanyak 7 kali, tapi yang pertama kali itu bukan dicuci. Yang pertama kali adalah kita hilangkan dulu najis yang kelihatannya itu. Misal kaki kita atau sepatu kita kena kotoran anjing. Ya, kalau kotoran babi kayaknya nggak mungkin di sini, ya. Nah, ada kotoran anjing. Keinjak. Cara membersihkannya yang pertama kali adalah dengan kita singkirkan dulu kotoran tersebut. Enggak sekonyong-konyong kita langsung siram pakai air, enggak. Tapi bersihkan dulu, baru kita basuh, ya. Ada 3 cara. Yang pertama caranya adalah dengan kita tempelkan, kita jatuhkan debu atau tanah atau pasir ke bagian yang terkena najis tersebut. Itu yang pertama kali. Kemudian selanjutnya kita siram menggunakan air. Berapa kali? Sisanya kan 6 kali lagi itu. Yang pertama kan awwaluhunna bitturab. Pertama kali dengan debu atau tanah atau pasir atau yang semisalnya. Dan catatan debunya itu debu yang suci. Banyak lah ya, tanah yang suci, debu yang suci, pasir yang suci, insya Allah mudah untuk ditemukan. Setelah ditaburi debu, setelah ditaburi pasir, setelah ditaburi, ya, atau dengan tanah, maka
kita guyur dengan air yang bersih juga, ya. Sebanyak 6 kali. Karena yang tadi pertama debu, maka sisanya adalah menggunakan air. Cara yang selanjutnya, nah, ini kalau misalnya mau cari opsi lain, yang paling afdol yang tadi, yang pertama ditaburkan debu atau pasir atau tanah ke atas tempat yang terkena najis. Nah, cara yang lainnya adalah dengan pertama kali mencampurkan tanah atau debu atau pasir ke dalam air, kemudian diaduk-aduk sampai air tersebut menjadi keruh, ya. Nah, ketika sudah keruh, baru kita mulai siraman pertama, siraman kedua, siraman ketiga, dan selanjutnya sampai siraman yang ke-7, ya. Kemudian bisa yang terakhir caranya adalah dengan siram dulu dengan air 1, ya. Kemudian ditaburkan debu atau panah atau pasir 2, ya. Jadi udah disiram, kita taburkan, nah, kemudian siram lagi, siram lagi, siram lagi. Pokoknya totalnya sebanyak 7 kali. Oh, kalau ternyata ada yang mengajarkan kita 3 kali aja cukup. Nah, karena ada madhab lain selain madhab Imam Asy-Syafi'i, ya, itu madhab Abu Hanifah, mengajarkan cukup 3 kali. Ya. Cukup 3 kali, bahkan 1 kali pun sudah mencukupi apabila sudah hilang najisnya. Tapi setelah ditelusuri, hadis yang digunakan itu dhaif, ya. Jadi kita pakai hadis yang kuat, yang sahih, yaitu sebanyak 7 kali. Kemudian najis yang kedua, tapi sebelum najis yang kedua ada tambahan. Ketika misal kita siram, ya, najis mughaladah tadi kita siram kemudian nyiprat. Nah, cipratan itu gimana nantinya? Apakah harus kita taburi lagi dengan debu atau cukup kita siram dengan air? Kan ketika nyiprat kan otomatis najisnya pergi kemana-mana, ya, terbagi ke beberapa bagian, ya. Maka apabila terjadi kondisi yang demikian, cukuplah bagi kita untuk hanya nyiram aja dengan air tanpa harus menggunakan debu. Kemudian ada permasalahan lain, pertanyaan lain, boleh enggak? Nah, ini saya pernah juga ditanya sama pegawai di pet shop. Nah, di pet shop ini luar biasa tantangan pegawainya. Karena, ya, itu kan kalau di pet shop ada hotel ini, ya, ada hotel anjing, ya. Nah, manggil saya bang, ini gimana ya? Saya setiap kerja, celana saya suka digigitin anjing. Bahkan sendal saya sering digondol anjing. Masa saya buang terus ya? Nggak usah dibuang. Ngapain dibuang? Ya tinggal dibersihin, dicuci. Toh gampang nyucinya. Boleh nggak kalau pakai sabun? Pertanyaannya dia gitu. Boleh nggak kita mengganti tanah, kita mengganti debu, kita mengganti pasir dengan sabun? Kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i, tanah atau debu atau pasir tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, kecuali dalam kondisi darurat. Nggak ada sama sekali debu, nggak ada sama sekali pasir, nggak ada sama sekali tanah. Cuma wallahu a'lam itu posisinya ada di mana. Mungkin ketika ada di mana? Antariksa, ya.
kita kerja sebagai astronot gitu kan, dan bawa hewan kesayangan kita, ya mungkin itu bisa terjadi. Tapi kalau di bumi, insya Allah mudah untuk ditemukan. Nah, apakah boleh menggunakan itu? Menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh mengganti tanah, tidak boleh mengganti debu, tidak boleh mengganti pasir dengan sabun atau semisalnya. Tapi kalau di mazhab Imam Hambali, nah, itu dibolehkan. Karena tujuan daripada penggunaan debu adalah untuk mengikis najis-najis yang ada. Karena debu, karena tanah, karena pasir, itu lebih kuat untuk mengikis dibandingkan air. Oleh karenanya, apabila ada yang semisal, ya, kekuatannya mirip dengan pasir, atau dengan debu, atau dengan tanah, maka itu dibolehkan. Itu menurut mazhab Imam Hambali. Jadi kalau ada yang membolehkan, berarti beliau mengikuti pendapatnya Imam Hambali. Jangan kita serang. Wah, sesat itu. Wah, salah itu. Enggak ya. Kita harus tasamuh. Kita harus toleransi. Kemudian najis yang kedua, yaitu najis mukhaffafah. Apa aja itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu cuma satu. Jangan dilebih-lebihin. Jangan ditambah-tambahin. Ya. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang keluar dari mana? Ayo. Dari bayi laki-laki, kan tempo hari pernah kita bahas, yang air kencing yang keluar dari bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun, ya, dan dia belum makan apapun selain air susu ibunya, ya. Maka yang seperti itu dinamakan najis mukhaffafah. Ya. Kalau misalnya ternyata dia sakit gimana? Kan kudu minum obat. Obat kan bukan ASI. Ya. Oh, diminumin madu. Oh, diminumin sirup ya untuk mengobati pusingnya, untuk mengobati demamnya, untuk mengobati muntah mual-mualnya. Apakah yang seperti itu termasuk makanan yang akhirnya membatalkan najis mukhaffafah ini? Enggak ya. Kalau memang ternyata si bayi tersebut sakit, kasihlah obat ya. Dan obat tersebut tidak membatalkan status air seninya yang ia najis mukhaffafah. Kalau kasusnya ditahnik gimana? Ditahnik kan pakai madu,